Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oke, di sini masih bersama Bu Tia dalam pembelajaran matematika kelas 8. Ya, di sini kita masih di bab sistem koordinat dan hari ini kita akan membahas ayo kita berlatih 2.3. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja kita masuk ke nomor 1. Gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X berada di sebelah kanan dan jarak 5 satuan dari sumbu Y. Maka kita buat dulu koordinat kartesiusnya. Nah, bagaimanakah garisnya nanti? Ya, kita lihat. Berada di sebelah kanan, tegak lurus sumbu X. Sumbu X itu ini berada di sebelah kanan, berarti nanti sebelah sini. Selanjutnya, berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Sumbu Y-nya ini. Jarak 5 satuan berarti karena perintahnya ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Maka gambar garis L ada di sini. Inilah garis L. Mudah ya? Oke, sekarang lanjut ke nomor 2. Gambarlah garis M yang tegak lurus pada sumbu Y. Nah, ini tegak lurusnya pada sumbu Y. Berada di bawah dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Kita buat koordinat kartesiusnya. Garis M tegak lurus sumbu Y. Berada di bawah, berarti yang sini ya, bawah yang sumbu Y. Selanjutnya jaraknya 4 satuan dari sumbu X. Sumbu X ini. Jarak 4 ke bawah, 1, 2, 3, 4. Maka garis M letaknya ada di sini. Mudah kan? Ya, jadi untuk memudahkan kita harus gambar terlebih dahulu. Jadi nanti kita tahu kedudukannya si garis ini di mana. Lanjut ke nomor 3. Ya, jika ada garis A melalui titik B 4,5 dan titik C 4,-5, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Maka kita buat koordinat kartesiusnya terlebih dahulu. Nah, di sini dilihat titik B 4,5. X-nya berarti 4, Y-nya 5. X-nya 4, ini Y-nya 5 di sini. Maka titiknya tarik dari X sampai ke Y5. Maka titik B ada di sini. Ya, titik B yaitu 4,5. X-nya 4, Y-nya 5. Sekarang titik C. X-nya 4, Y-nya negatif 5. X-nya 4 di sini, Y-nya negatif 5. Berarti sampai ke negatif 5. Titiknya ada di sini. Ini untuk C 4, negatif 5. Maka kedudukannya bagaimana kalau garisnya ini melalui titik B dan titik C? Maka garisnya akan seperti ini. Kedudukannya adalah, terhadap sumbu X dia seperti apa? Tegak lurus. Terhadap sumbu Y dia sejajar ya. Nih, saling berdampingan, maka ini sejajar. Maka garis A tersebut tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Bisa ya? Mudah sebenarnya kalau kalian mau menggambarnya. Lanjut ke nomor 4. Gambarlah garis K yang melalui titik P negatif 3, negatif 5 yang tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Nah, maka kita gambar dulu koordinat kartesiusnya. Lalu tentukan titik P-nya itu di mana? Negatif 3, negatif 5. X-nya negatif 3, Y-nya negatif 5. Maka titik P ada di sini. Nah, ini titik P. Selanjutnya, gambarlah garis K yang melalui titik ini
tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y, maka garisnya akan miring. Serong, mau kemana terserah. Nah, di sini Bu Tia buat garis K-nya itu di sini. Bu, boleh yang lain nggak? Boleh, misalkan di sini. Ya, asal tidak sejajar maupun tidak tegak lurus antara sumbu X maupun sumbu Y. Ya kan? Bebas mau seperti apa, yang penting melalui titik P tidak sejajar sumbu Y maupun tidak sejajar dengan sumbu X. Bisa? Lanjut ke nomor 5. Apabila dua garis L dan M memotong sumbu X dan sumbu Y, ya, sama-sama memotong sumbu X dan sumbu Y, tidak tegak lurus. Jadi nanti gambarnya seperti nomor 4 tadi, miring. Ya kan? Bagaimanakah posisi garis L terhadap garis M? Jelaskan kemungkinannya. Nah, ini disuruh cari kemungkinan. Oh, kira-kira seperti apa? Dan tunjukkan dengan gambar. Ya, kemungkinannya yang pertama, kedua garis saling berpotongan. Bagaimana gambarnya? Seperti ini. Di sini ada garis L misalkan. Bu, kalau misal mau gambarnya turun lagi ke sini boleh nggak, Bu? Boleh, bebas. Ya, ini kemungkinan yang Bu Tia buat. Ini garis L. Selanjutnya ada lagi garis M. Nah, di sini. Nah, ini saling berpotongan, ya kan? Ya, garis L dan garis M ini saling berpotongan. Nah, kemungkinan yang kedua, kedua garis saling sejajar karena apabila garis L dan garis M diperpanjang tidak akan berpotongan karena memiliki arah yang sama. Kalau yang pertama, ini arahnya yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Jadi kalau kita gambar, maka akan saling bertemu dan saling berpotongan. Kalau gambarnya ini arahnya itu sama, maka tidak akan berpotongan dan dia akan sejajar. Contohnya seperti ini. Ini garis L, yang ini garis M. Maka antara garis L dan garis M dia akan saling sejajar. Mudah ya? Bisa. Harus jalan logika dan mau menggambar. Oke, lanjut ke nomor 6. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, kita lihat di sini ada L1, L2, L3, dan L4. Nah, sekarang kita lihat garis L1 melalui titik A 1,0. L2 di B 3,0. Sekarang lihat A 1,0. A-nya, X-nya 1. Y-nya 0. Maka nanti titiknya ini berada tepat di sumbu X. Selanjutnya yang B itu 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Maka tepat di sumbu X lagi. Selanjutnya L3 berada di titik C 6,0. Dan L4 berada di titik D 10,0. Ya, melalui titiknya. Sekarang yang ditanyakan, tentukan koordinat titik J pada garis L10. Nah, kita bisa tulis, diketahui X-nya. Dipisah ya. X-nya untuk L1 di titik A, X-nya adalah 1. L2 di titik B, X-nya 3. L3 di titik C, X-nya 6. Dan L4 di titik D, X-nya 10. Sedangkan untuk Y-nya, untuk Y titik A 0, B 0, C 0, D juga 0. Jadi bisa disimpulkan Y-nya selalu 0. Ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah L10. Maka N-nya itu sama dengan 10. Sekarang yang ditanya adalah koordinat titik J pada garis L10. Nah, sekarang kita jawab bersama. Dilihat, X-nya itu 1, 3, 6, 10.
oh ini membentuk sebuah pola. Maka kita ingat materi yang sebelumnya yaitu bab pola bilangan. Ketemu lagi di sistem koordinat, ya kan? Nah, sekarang kalau kita lihat X ini membentuk pola segitiga. Diingat kembali ya, ada pola persegi, pola persegi panjang, pola segitiga, dan lain sebagainya. Nah, ternyata ini merupakan pola segitiga. Silahkan dibuka lagi materinya kalau misal lupa. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, Y-nya ini selalu 0. Maka kita tinggal memikirkan untuk X-nya. Nah, untuk pola segitiga, untuk rumus UN-nya sama dengan setengah dikali N dikali dalam kurung N plus 1. Nah, yang ditanyakan tadi N-nya 10. Maka U10 sama dengan setengah dikali N10 dikali dalam kurung 10 ditambah 1. Nah, di sini ada perkalian tetapi ada yang tanda kurung, maka yang dikerjakan juga nanti terpisah ya. Dalam kurung kerjakan terlebih dahulu. Nah, yang ini bisa dikerjakan juga. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Dikali 10 ditambah 1 sama dengan 11. 5 dikali 11 maka 10-nya sama dengan 55. Jadi, koordinat titik C pada garis L10 adalah 55,0. Ketemu dan selesai sudah untuk perjumpaan kali ini. Kita berakhir juga untuk bab sistem koordinat. Silahkan kalian pelajari untuk persiapan PTS besok yang akan kita lakukan pada hari Rabu ya. Silahkan pelajari bab pola bilangan dan sistem koordinat. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang Butia sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pahami dengan baik. Butia akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.